Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Berlia, NIM E2018-2281. Saya di sini akan menjelaskan konsep inti dalam pemasaran. Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami serangkai konsep inti berikut ini. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang membutuhkan udara, makanan, pakaian, tempat tinggal untuk bertahan hidup. Orang juga memiliki kebutuhan yang kuat akan reaksi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Yang kedua, permintaan. Permintaan di sini ialah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Banyak orang yang menginginkan, tetapi hanya sedikit yang mau dan mampu untuk membelinya. Perusahaan harus mengukur tidak hanya seberapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, namun juga berapa banyak orang yang mau dan dapat untuk membeli yang dapat mampu membelinya. Pasar sasaran. Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Tidak semua orang menyukai sereal, kamar hotel, restoran, mobil, universitas, atau film yang sama. Karenanya, pemasar memulai dengan membagi pasar ke dalam segmen-segmen. Mereka mengidentifikasikan dan membuat profil dari kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin lebih menyukai atau menginginkan bauran produk dan jasa yang beragam, yang meneliti perbedaan demografis, psikologis, dan perilaku di antara pembeli. Nilai kepuasan. Nilai dalam pemasaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Saluran pemasar. Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan 3 jenis saluran. Yang pertama, saluran komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Yang kedua, pemasar menggunakan saluran distribusi untuk menggelar, menjual, dan menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Dan yang terakhir, realitas pemasaran baru. Yang pertama, kekuatan kemasyarakatan utama, teknologi informasi jaringan. Revolusi digital telah menciptakan era informasi. Era industri dicirikan oleh produk massal, konsumsi massal, toko-toko penuh dengan barang, iklan di mana-mana, dan diskon yang agresif. Yang kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman barang, dan komunikasi telah mempermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain. Juga mempermudah konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasaran negara lain. Yang ketiga, deregulasi. Banyak negara telah melakukan deregulasi terhadap industri untuk menciptakan pesaing dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Yang keempat, privatisasi. Banyak negara telah mengubah perusahaan umum menjadi perusahaan demi meningkatkan efisiennya. Yang kelima, persaingan dengan meningkat. Produsen merek menghadapi persaingan yang ketat dari merek domestik dan asing. Akibatnya biaya promosi yang meningkat dan keuntungan yang mengecil. Yang keenam, konvergensi industri. Batas-batas industri mengabur dengan sangat cepat. Perusahaan-perusahaan menyadari adanya peluang di persinggungan antara dua atau lebih. Yang ketujuh,
resistensi konsumen. Pada tahun 2004 menemukan rektor penolakan pemasaran oleh konsumen. Mayoritas responden yang disurvei memiliki pendapat negatif tentang pemasar dan pengiklanan. Mereka mengaku menghindari produk yang mereka berlebihan dan pemasarannya. Perekaman video digital seperti TiVo yang semakin memudahkan konsumen untuk melewatkan iklan di TV. Hal ini mencerminkan ke mereka untuk menghindari pemasaran. Yang kedelapan, transformasi eceran. Pengeceran kecil menyerah pada pengecer-pengecer raksasa. Pengecer berbasis toko menghadapi persaingan dengan pengecer yang berbasis katalog. Perusahaan direktur mall, surat kabar, majalah, dan iklan TV yang langsung ke pelanggan, TV home shopping, serta e-commerce di internet. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengecer memasukkan unsur hiburan ke dalam toko mereka seperti kedai toko, kuliah, demo, dan pertunjukan. Mereka memasarkan pengalaman alih-alih koleksi produk. 9. Disintermediasi. Kesuksesan luar biasa dari perusahaan-perusahaan.com awal dan lain-lain menciptakan disintermediasi pengiriman barang dan jasa dengan menjembatani aliran barang tradisional, saluran distribusi, menimbulkan ketakutan bagi banyak perusahaan manufaktur dan mapan. Kemampuan baru konsumen. Masa kini dianggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga dan kualitas dan pencarian merek akan nilai. Perhatikan apa yang dulu kita miliki konsumen, namun kini mereka miliki. Yang pertama, peningkatan yang berarti dalam hal daya kecil. Pembeli hanya memerlukan satu klik untuk membandingkan harga dan atribut produk pesaing di internet. Yang kedua, ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Dengan cepat menjadi toko buku terbesar di dunia, namun selain itu telah merambah penjual eceran musik dan film. Yang ketiga, sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Orang dapat membaca surat kabar apapun dalam bahasa apapun dimanapun di dunia ini. Mereka mengakses ensiklopedia, kamus informasi medis, rating film, laporan konsumen, sumber informasi lain yang tidak terhitung banyaknya secara online. Yang keempat, kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesan. Pembeli masa kini dapat melakukan pemesanan dari rumah, kantor, atau telepon seluler 24 jam dan dengan cepat menerima barang yang mereka pesan di kantor atau rumah. Yang kelima, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa. Situs jaringan sosial menyatukan pembeli yang memiliki minat yang sama. Yang keenam, suara yang lebih kuat untuk memengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Internet mendorong timbulnya hubungan personal dan konten yang dihasilkan oleh pengguna melalui media sosial. Kemampuan baru perusahaan. Yang pertama, pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat, memperluas jangkauan geografis mereka untuk memberi informasi kepada pelanggan dan mempromosikan bisnis serta produk mereka di seluruh dunia. Yang kedua, peneliti dapat
para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar pelanggan. Yang ketiga, para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internet di antara pegawai dengan menggunakan internet sebagai internet pribadi. Yang keempat, perusahaan juga dapat mempermudah serta mempercepat komunikasi internal di antara pelanggan dengan menciptakan gosip online dan offline melalui para duta dan komunitas pengguna. Yang kelima, pemasaran target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah berkat perkembangan majalah, minat khusus, saluran TV, dan kelompok diskusi internet. Yang keenam, pemasar dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan yang memintanya atau yang telah mengizinkan perusahaan untuk mengirimkannya kepada mereka. Yang ketujuh, perusahaan dapat menjangkau pelanggan yang sedang berpergian dengan mobil marketing dengan menggunakan GPS. Misalnya, pelanggan dapat mendownload logo perusahaan sehingga mereka dapat melihat merek seperti Dunkin' Donuts dan Baskin. Yang kedelapan, perusahaan dapat memproduksi barang-barang yang didiferensiasikan secara individu, baik yang dipesan secara pribadi melalui telepon atau secara online. Kesembilan, manajer dapat memperbaiki pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi internet serta eksternal, kontraktor penerbangan dan pertahanan. Booking telah bergabung dengan perusahaan kelas atas seperti Walt Disney, General Motors, dan McDonald. 10. Pembeli korporat bisa melakukan penghematan yang berarti dengan menggunakan internet untuk membandingkan harga penjual dan untuk membeli material dan dalam lelang atau dengan menyebarkan syarat-syarat mereka sendiri. Yang ke-11, perusahaan juga dapat merekrut karyawan baru secara online. Banyak pula perusahaan yang menyiapkan produk pelatihan internet untuk didownload oleh karyawan, dealer, dan agen. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.